dari versi satu seperti apa itu kita bisa lakukan, dan terakhir kita optimalisasi layanan kita. Jadi memang di sini domain layanan SBB itu tidak selalu harus ke fitur aplikasi. Kalau Bapak Ibu menggunakan layanan dari bisa, kan fiturnya bukan dari kita ya, kita hanya memanfaatkan. Nah, nanti ada cara memanfaatkannya seperti apa agar bisa tetap optimal. Ini overview-nya. Jadi kalau dari Bapak Ibu yang di layanan publik ataupun layanan internal, ada pemenuhan kriteria umum. Sebetulnya kalau pedoman Menpan itu simple, kita hanya mengikuti siklus manajemen. Siklus manajemen itu hanya 4 sebenarnya. Jadi mulai dari direncanakan, diimplementasikan, direview, dan dimonitor secara berkala. Keempatnya ditindaklanjuti berkelanjutan. Sebetulnya 4 proses ini yang di capture sama Menpan, apakah kita lakukan atau tidak. Jadi si simpel itu sebetulnya. Dan Bapak Ibu sebetulnya memang melaksanakan, hanya mungkin ya evidennya belum rapi, atau misalnya ada yang belum tertulis, itu yang kita harus lakukan untuk eviden dari SPB ini. Nah, untuk pemenuhan di level 1 untuk layanan, sebetulnya kita hanya cukup men-screenshot layanan Bapak Ibu. Misalnya lewat Disduk salaman, screenshot aja salaman. Simple di BKPSDM, screenshot simple gini. Atau gercep asiknya, atau mau bagiannya, silakan screenshot saja di level 1. Itu nanti kita tuangkan dalam summary. Jadi agar memudahkan asesor, karena asesor juga itu adalah yang membantu kita saat di Menpan nanti. Jadi kalau kita mengakui level 5, nanti asesor yang bantu kita di Menpan. Kalau evidennya enak dibaca sama asesor, dia juga akan bantu kita di Menpan untuk mempertahankan nilai kita. Jadi kita bantu asesor dengan nanti bikin summary, level satunya kita screenshot. Di sini ada beberapa pemenuhan. Informatif itu berarti layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah. Contohnya ada halaman situsnya, web portal, atau landing page. Itu gampang lah ya, mungkin hampir semua apliknya. Jadi pasti memenuhi level satu. Level 2-nya itu dua arah. Di mana ada interaksi dua arah ini berarti ada komentar, live chat, terus juga ada pencarian dan forum pengisian, itu bisa Bapak Ibu capture. Jadi nanti asesor tinggal, ini ada buktinya, screenshotnya silakan. Atau mau ada video apa enggak, itu boleh memudahkan juga. Di level 3-nya itu ada transaksional. Transaksional ini berarti ada fitur-fitur seperti tracking dokumennya, approval-nya seperti apa, validasi atau analisis berbasis data lainnya. Itu juga silakan di capture gitu, untuk transaksional. Dan saya sebetulnya PR-nya kalau kemarin itu tinggal layanan dari FPIP ya, punyanya inspektorat gitu. Jadi kalau teman-teman sebetulnya harusnya sudah memenuhi level 1 sampai level 3. Di PKAD, di ISDU, JDIH, di BKPSDM, SPSE juga sama, semua harusnya sudah level 1 sampai level 3. Dan untuk level 4-nya itu ada integrasi atau kolaborasi, di mana ada saling terhubung dengan layanan lain. Misal contohnya Bank Bagja dengan Isaki, silakan nanti bisa di screenshot, ada API, mungkin nanti bisa dibantu screenshot SPLP-nya misalnya, bisa. Terus ada service post get JSON-nya, kalau ini bahasa teknisnya enggak silakan. Tapi intinya sebetulnya ada keterhubungan antara layanan satu dengan yang lain. Dan spesial ini untuk yang menggunakan aplikasi pusat, itu sebetulnya sudah terintegrasi dengan pusat. Jadi nggak perlu menyediakan eviden ini, hanya tinggal bilang saja di eviden di level 4-nya bahwa kita menggunakan aplikasi umum dari pusat. Nah, di sana semuanya sudah terintegrasi dengan pusat otomatis. Betul. Jadi PR-nya gampang ya, kalau di SPSE level 1 sampai level 3-nya screenshot saja, level 4-nya tinggal bilang bahwa kita menggunakan SPSE.
dari pusat udah berapa tahun misalnya, silakan dijabarkan. Untuk level 5-nya itu ada peningkatan kualitas. Nah, di sini memang nggak selalu harus ada fitur, ya, fitur baru atau versi baru. Tadi kan kalau SPSE dari pusat kan kita nggak bisa juga intervensi ya. Mungkin hanya ada pemenuhan ada beberapa yang kendala kita report ke sana. Tapi untuk optimalisasi ini ternyata di sini bisa ada surat edaran kah, ada SOP kah, ada optimalisasi layanan seperti ada helpdesk-nya kah, ada survei kepuasannya kah, seperti itu. Jadi tidak selalu harus ke fitur. Tapi kalau memang ada pengembangan fitur, kalau yang memang bangun sendiri itu bisa seperti itu. Jadi nanti kita akan coba bahas optimalisasinya apa aja. Nah, ini untuk indeksnya. Jadi di sini memang yang level 5 itu baru BKPSDM dari kepegawaian dan kinerja pegawai. Terus juga untuk sektor 1 sampai sektor 3 dari Disduk, PTSP, dan juga Disnaker itu udah level 5. Bapak Ibu tinggal melakukan review apa yang kurang dan apa yang dikembangkan. Sebetulnya itu poinnya. Jadi di optimalisasi level 5 itu tinggal kita lihat kekurangan kita apa, ditindaklanjutinya seperti apa. Biasanya ada rapat dulu ya, rapat review. Misalnya di awal tahun ada rapat, kita bisa capture notulensinya, itu tinggal masukkan ke evidence review dan dioptimalisasi dengan tindak lanjut hasil review tersebut. Nah, untuk yang masih level 4, Bapak Ibu, ini masih ada di BKAD, juga di Bank, di Balap juga ya, masih level 4, di Sambus juga masih level 4, dan satu yang memang masih level 3 itu di Inspektorat. Nah, ini mungkin harus agak berjuang. Jadi meyakinkan bahwa ke level 5 itu ada yang lebih terukurnya. Misalnya, kemarin saya ke Bang habis dari sini, sebetulnya layanan SIPD kita udah optimal belum? Ada yang bisa dari BKAD, udah optimal belum sih? Belumnya kenapa? Fitur-fitur yang belum ada. Nah, itu mungkin kita terjebak dengan tadi ya, aplikasi. Sebetulnya kita bisa mengoptimalisasi SIPD itu dari sisi lain selain fitur. Misal dengan SIPD laporan kita tepat waktu, misal ya. Atau misalnya kalau dari sisi perencanaan penganggaran APBD kita tepat waktu. Nah, itu sebetulnya proses yang optimal dengan adanya layanan penganggaran keuangan maupun layanan perencanaan. Jadi jangan terpaku sama fitur aplikasi. Kita udah pakai SIPD berapa tahun sih? 5 tahun ya, kalau nggak salah. SIPD. Oh, ganti. Kalau dari perencanaan kayaknya udah agak lebih lama ya. Lama. SIPD. Oh, yang baru ya. Hmm. Oh, oke. Jadi itu kan proses yang memang dikembangkan sama pusat ya. Tapi di kitanya sendiri, mungkin SIPD yang lama sebetulnya udah lama juga ya kita pakai. Nah, kita optimalisasi di sisi yang lain. Seperti ya kita tadi APBD tepat waktu, laporan keuangan tepat waktu, itu bisa kita jadikan eviden. Karena kita nggak bisa intervensi tadi fitur SIPD kita nggak bisa intervensi. Nah, itu yang bisa kita kuatkan. Kemarin kota kabupaten lain bisa level 5 dengan SIPD gitu. Nah, itu yang kita coba gali, apa sih keterukuran dari layanan tersebut yang di luar fitur-fitur aplikasi. Sama mungkin di SPSE juga sama ya. Se-Indonesia pakai, terus ada kendala, sama pasti kendalanya. Kalau fitur, kita nggak bisa intervensi. Tapi apa yang jadi keterukuran agar layanan SPSE ini bisa lebih optimal. Seperti itu. Jadi misalnya pengadaan barang jasa lebih apa misalnya ada ini nggak lebih apa gitu dengan SPSE yang terpenuhi gitu, udah optimal belum Bu dari SPSE sendiri?
sudah optimal ya Bu. Kendalanya di SDM Bu, ya kayak gitu. Imbas dari PDN ya, oke. Kalau misalnya kayak selain itu sih masih bisa kita tangani. Kalau misalnya ada orang misalnya terkendala di sisi mana kita telusuri kan. Nah, kalau misalnya kita tahu nih misalnya dia nggak bisa upload apa, kita telusuri dulu. Oh ternyata ini solusinya itu selesai di kita. Jadi sejauh ini tuh masih bisa kita tangani. Kecuali misalnya kalau yang betul-betul sudah tidak bisa kita bantu, baru kita eskalasi ke Jadi sebetulnya tetap berjalan ya Bu, ya, walaupun tadi ada kendala-kendala, tinggal dioptimalkan. Mungkin tadi ada aduan, layanan helpdesk-nya seperti apa, berapa jumlah yang mengadu, nah, tinggal tindak lanjut dari pengaduan itu. Itu sebenarnya cukup untuk optimalisasi. Jadi semua layanan itu dilayani sebetulnya cukup seperti itu. Tanpa harus mikirin fitur SPSE harus gimana gitu ya. Itu memang jadi ranahnya pusat gitu untuk mengembangkan. Walaupun kita bisa sih ngasih masukan ya untuk pengembangannya. Nah, kita masuk di arsitektur. Jadi Bapak Ibu sendiri tadi kalau ada optimalisasi layanan, kita tarik mundur. Di awal kita harusnya bikin masuk nggak ke kita ke arsitektur SPBE. Di arsitektur sendiri ada 6 komponen dari mulai proses bisnisnya seperti apa, ada layanan SPBE-nya seperti apa, dan ada data yang dibutuhkan dan dihasilkan seperti apa. Jadi ini domain yang Bapak Ibu bisa lakukan terlebih dahulu ketimbang kita harus bikin aplikasi infrastruktur dan keamanan. Jadi domain arsitektur ini yang 3 non digital ini yang harus kita coba matangkan dulu. Misalnya di JDIH itu kan proses untuk pelayanan produk hukum itu seperti apa? Itu kita mikirnya di sisi probis, layanan dan datanya dulu. Baru nanti kita mikir ke arah aplikasinya harus kayak gimana, disimpannya di infrastruktur di mana, keamanannya seperti apa. Jadi dimatangkan di sisi non digitalnya dulu di sebelah kanan ini probis, layanan dan data dulu, baru nanti kita mikir ke aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Kalau dari sisi ketiga ini sudah efektif efisien, ke aplikasi infrastruktur keamanan lebih enak sih. Ngegambarinnya juga lebih enak. Nah, apa yang dirancang di arsitektur tentunya kita tuangkan ke dalam peta rencana. 5 tahun ke depan kita mau apa? Ini kita ada poinnya di 2024, 2025, 2026, sampai 2008. Ini kita lagi diminta sama Bapelitbang untuk nanti masuk ke RPJMD, Wali Kota Baru ya. Target SPB berapa? Kemarin Bapelitbang sendiri ada hasil kajian dengan tim Unpad dan arahan dari provinsi, ternyata indeksnya lumayan cukup besar, itu di 4,22 sampai 4,2 sampai ke 4,8. Dan kita harus bisa mampu ke sana. Nah, untuk menjawab itu ya kita tuangkan dalam peta rencana ngapain aja sih tahun ini sehingga Bapak Ibu bisa optimal di level 5 semua gitu. Itu kita tuangkan di peta rencana. Apa yang direncanakan, nah tentunya harus nanti kita eksekusi. Ini untuk contoh inovasi probis. Nah, sebetulnya kita ada probis yang awal ya, existing seperti apa, kita bisa merubah merekayasa probis. Biasanya kita ada rekayasa itu ada otomasi, bikin aplikasi oke, ada perubahan yang awalnya berapa tahap jadi berapa tahap. Ada yang sebelumnya hanya mengcover berapa persen layanan, di cover sama proses bisnis yang baru, inovasinya bisa mengcover berapa persen. Seperti itu ada yang dari 50 ke 90%, ada yang 6 tahap, jadi ke 3 tahap. Dan biasanya indikasinya juga ke waktu. Waktu prosesnya yang asalnya lebih lama jadi lebih cepat. Seperti itu. Itu kita bisa lakukan terlebih dahulu mitigasi untuk inovasi proses bisnis ini. Nah, dari sisi yang membangun aplikasi, ini Bapak Ibu bisa
lihat siklusnya. Siklusnya fullnya mungkin ada 7, tapi kemarin saya lihat di pedoman Menpan sebenarnya cukup 4 ya. Tadi kan hanya ada perencanaannya, ada implementasi, ada evaluasi, ada pengembangan. Jadi sebetulnya siklus aja itu di capture ada nggak? Jadi kalau bikin aplikasi jangan ujung-ujung ada fitur baru gitu. Itu dikaji dulu nggak, direncanakan dulu nggak, kenapa butuh itu? Kan ada tadi ya proses review, kendalanya apa, kenapa harus ada fitur tersebut. Nanti kita jawab, jangan sampai apa yang kita kembangkan nggak menjawab masalah yang terjadi. Mungkin misal ya, ini bikin satu data, kita replikasi ke Jabar ya Bu, ya kita replikasi ke Jabar, terus goalsnya apa kita replikasi, jangan sampai pas saat kita replikasi ternyata data yang dihasilkan OPD juga nggak lebih banyak. Misal seperti itu ya. Tapi kalau goalsnya ternyata tertuju, berarti ada manfaat kita replikasi. Seperti itu. Kan effort juga ya replikasi. Nah itu yang kita analisis terlebih dahulu. Ada kajian kebutuhan, ada rencana, rancang bangun, ada tampilan-tampilan awalnya, implementasi, pengujian, pemeliharaan, dan evaluasi. Kalau simpelnya, Bapak Ibu bisa ada buku 1, versi 1, buku 2, versi 2, dan seterusnya. Nah, untuk optimalisasi di level 5, mungkin ini di sini saya capture beberapa yang masuk di pedoman. Jadi tadi ada review, perencanaannya seperti apa, ABC-nya, ditindaklanjuti atau enggak. Jadi saat mereview, silakan Bapak Ibu lakukan rapat. Hasil reviewnya menjawab peta rencananya seperti apa, sudah ditindak, ada kendala apa, ditindaklanjuti apa, seperti itu. Jadi itu cukup untuk melakukan review. Di samping tadi ada siklus, kenapa kita ke versi 1, ke versi 2, ke versi 3. Ada listening ini. Terus ada laporan helpdesk. Ini yang tentunya di helpdesk ini apakah ada SP team-nya? Kalau ada, sebutkan biasanya nomor SP team-nya. Jangan-jangan SP team-nya tahun 2020 gitu. Tahun ini efektif masih pakai SP yang 2020, mungkin kita harus update yang 2024 misalnya. Seperti itu. Terus SOP helpdesk-nya kayak gimana? Berapa sih lamanya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, aduan-aduan dari masyarakat atau dari pengguna? Itu ada helpdesk, SOP helpdesk-nya. Terus untuk yang ketiganya ada kanal aduannya. Mau ke email, mau ke WhatsApp, itu silakan. Tapi tentu harus kita dokumentasikan seperti itu. Untuk optimalisasi lagi, kita tentunya harus survei layanan kita, feedback dari pengguna seperti apa. Apakah sudah baik atau belum? Ada progres, misalnya time series berapa tahun, itu nanti kita lakukan. Dan yang keempat ada keamanan dan audit yang lagi ISO, BTSP, Disnaker, Dinsos, Diskominfo, lagi ISO itu biasanya masuk di keamanan dan audit. Untuk portal terpadu ini kalau Bapak Ibu sudah pakai yang pusat itu sudah masuk di portal terpadunya pusat. Kalau yang di Bandung sendiri layanan publik kita punya Sadayana, layanan kepegawaian punya Gercep-Asih. Jadi satu portal terpadu ini sesuai dengan amanat Perpres 82. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau optimalisasi layanan silakan bikin time series laporan kinerja layanannya. Dari mulai jumlah penggunanya berapa, ada kenaikan dari tahun ke tahun, jumlah transaksi layanannya berapa, ada yang kenaikan dari tahun ke tahun, silakan dilakukan bentuk laporannya. Untuk keamanan ini ada berdasarkan BSSN nomor 4, ini ada 5 yang harus kita lakukan dari mulai kesadaran keamanan, biasanya kita ada sosialisasi, jangan passwordnya jangan aneh-aneh, passwordnya jangan gampang-gampang atau diganti tiap bulan atau tiap 2 bulan. Silakan bikin sosialisasi. Ada VA dan pentestnya, ada peningkatan keamanan misalnya, ini untuk keamanan ada single sign-on, silakan bisa masuk juga. Atau ada
perbaikan untuk modul-modul keamanannya silakan. Ada penanganan insiden keamanan dan juga audit keamanan ini tinggal di review aja. Ada yang udah dilakukan atau belum? Biasanya 2 tahun sekali sih kalau untuk keamanan dan audit. Ini contoh aspek tim helpdesk. Bapak Ibu harus mencantumkan siapa namanya, kompetensinya apa, biasanya ya detail tugas fungsinya di SP tersebut ngapain aja, ini pembinanya ini siapa nih, Daniel. Ini contohnya, ada koordinatornya, ketua timnya. Nah, silakan dibentuk laporan helpdesk-nya sekomplit mungkin dari mulai SK-nya, job desk dan kompetensinya, karena aduannya, laporan tindak lanjutnya seperti apa, di list kapan ada aduan, tanggal berapa, dijawab tanggal berapa, harusnya sih sedetail itu. Dan SOP-nya berapa lama kita tindak lanjuti. Mungkin kalau untuk layanan saya sih lihat dulu di perizinan itu udah komplit ya. Dari mulai jam berapa, dijawab jam berapa, udah ada. Nah ini testimoni dan survei kepuasan, silakan kalau untuk standarnya sih kita mungkin pakai standar kepuasan publik ya. Tapi kalau untuk simpelnya kita bisa kasih sangat baik, baik, cukup, kurang misalnya, sangat kurang seperti itu. Ini ada testimoni atau rating ya yang diberikan sama pengguna layanan. Nah terakhir ini ada portal terpadu. Ini amanat juga dari Pemprov 82 terkait dengan transformasi digital, percepatan dan layanan terpadu. Tadi sudah saya share di Bandung punya apa? Ya ada Bandung Sarina, ada Gercep Asik. Kalau penganggaran, perencanaan, keuangan ada SIPD, itu portal terpadunya. Kalau untuk SPSE itu pengadaan barang jasa ada di SPSE. Di pengaduan ada lapor, itu jadi portal terpadunya. Nah, untuk ini kebayang ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung masuk ke worksheet kertas kerja. Di sini ada 3 link. Bapak Ibu bisa lihat bukti dukung di FID SPB 2024. Itu saya sudah bikin, Pak Agus sih yang bikin. Itu ada folder 1 sampai 47. Silakan Bapak Ibu buka folder yang indikator masing-masing. Itu di Eviden SPB 2024 silakan buka. Dari BKAD mungkin ada di indikator keuangan, penganggaran, BND, manajemen aset ya. Itu nanti silakan dibuka. Di sana Bapak Ibu harus menaruh eviden-evidennya ke sana di Eviden SPB 2024. Saya buka dulu ya. Ya, jadi saat Bapak Ibu buka, nanti akan ada indikator 48, indikator 1 sampai 48. Ini masing-masing silakan punya tugasnya masing-masing. Kita buka misalnya yang manajemen atau yang sudah aja dulu. Contoh saya ke bagian nomor tim pelaksana koordinasi SPB. Nah, di dalamnya itu ada file Word. Jadi file Word ini nanti Bapak Ibu ganti, rename aja, terus juga di dalamnya juga di edit aja. Jadi pas masuk, ini adalah summary yang harus kita gambarkan yang akan membantu nanti asesor. Jadi di sini tinggal diganti indikator nomor 19. Ini levelnya level 1 sampai level 5. Kita jabarkan, kita screenshot, kita juga bikin eviden-evidennya, summary evidennya di sini, sehingga nanti asesor tinggal, oh ini ada dokumen A, B, C, tinggal cek dokumennya di link eviden. Jadi nanti tinggal masuk ke sini, oh ini udah ada masuk belum, oh ini ada review tanggal 1 Agustus sama Pak Sekda, udah ada, oh dokumentasinya udah ada, reviewnya udah ada, nah seperti ini. Nah ini ada rapatnya, ada
undangannya, arahan dari Pak Sekdanya apa, misalnya seperti itu. Ini masih rapat. Oke, level 5-nya ada notulensinya atau reviewnya, seperti ada analisis, ada tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mulai dulu di summary. Silakan tinggal buka Google Drive-nya. Kita mulai ya. Nah, untuk pedomannya, ini Bapak Ibu bisa buka pedoman Menpan nomor 3 tahun 2024 khusus, nanti search aja indikator yang Bapak Ibu pegang. Ini contoh saat kita buka, kita search misalnya indikator Disduk Capil yang nomor 45 misalnya. Ya, ini pelayanan publik. Nah, kriteria pertama ini di copy aja. Nanti ada screenshotnya, udah terpenuhi atau belum. Kereta dukungnya ada screenshot. Grade level 2 tadi ada fitur-fitur ya, fitur-fitur chat, upload dokumen, unggah, download, ada fitur pencarian, tinggal di screenshot. Nanti level 3-nya sudah terpenuhi, ada validasi ya. Jadi silakan Bapak Ibu isi di masing-masing. Ini nanti kita akan cek ya. Nah, untuk checkingnya itu ada di menu yang progres SPB triwulan 2. Ini progres ini bentuknya nanti tabel seperti ini. Jadi nanti kita akan raporkan Bapak Ibu, Punten. Jadi kalau yang summary-nya belum merah ya. Ini yang udah nanti mungkin tinggal di-round atau diajarin ya. Yang udah itu saya berarti yang harus ngajarin. Terus dari ini dari pengadaan barang jasa udah. Nah, tinggal ngajarin Bu. Terus dari inspektorat juga udah, ini pengawasan internal pemerintah udah bikin juga summary-nya. Dari PTSP juga udah, ini tinggal bikin summary-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang belum, yang masih merah, yuk kita coba hari ini kita bikin summary. Level satunya apa, level 2, level 3, level 4, sampai level 5-nya. Maka ini hampir semua indikator kita share ya. Nanti ada Pak Agus yang ngecek kalau udah langsung biru, hijau. Nanti report aja ke Pak Agus. Saya udah Pak, yang dijauhin gitu. Jadi hari ini mungkin 15 menit deh, cukup nggak? Berapa menit Bapak Ibu untuk bikin summary? Eh, setengah jam cukup. Kalau layanan gampang ya, tinggal sebenarnya tinggal poin 4 ke 5-nya ada review, kelima apa? Karena level 1 sampai level 3-nya sebetulnya banyak yang sudah terpenuhi, tinggal screenshot saja. Nah, ini kami udah bagi juga, jadi nanti Bapak Ibu tinggal cek ya OPD mana saja yang dipegang sama Bapak Ibu ada di sebelah sini. Ini OPD-nya, jadi kalau Bapak Ibu di BKAD, di Bapelitbang, di BKPSDM ini udah ada catatannya. Mau indikator yang mana yang diisi review. Nah, kalau ada yang dua, ini kerjasama ya. Jadi kalau terkait dengan peta rencana dan arsitektur ya harus barengan nih sama Bapelitbang. Kenapa? Diskominfo harus barengan sama Bapelitbang tadi. Arsitektur itu harus sama dengan RPJMD. Jadi kalau nggak match, ya wassalam juga gitu. Bapelitbang butuh angka SPBE butuh masuk di RPJMD seperti itu. Nah, kalau yang lain sih kami harapkan layanan bisa dimaksimalkan. Nah, ini masih ada yang merah. Kalau untuk eviden kita masih ada yang merah karena memang belum ada yang di-upload ya. Nah, mudah-mudahan hari ini juga langsung di-upload. Kalau
udah silakan tinggal konfirmasi, nanti kita naikkan levelnya. Nah ini udah kita bantu. Ini belum dapat nilai 5 dari Disduk. Kenapa? Ini reviewnya belum diupload ya, Kang ya. Nah, kalau udah diupload, ya kita join. Gitu. Seperti itu. Jadi kemarin malam saya cek, oh ini belum ada review, walaupun sudah ditindaklanjuti, tapi nggak ada rapatnya. Ini dasarnya dari mana gitu? Ditindaklanjuti level 5, tapi dasarnya dari mana itu kita juga perlu, karena di indikator tersebut ini materi dari Menpan ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu level 5 terdapat notulensi hasil review berisi konten, isu, dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan yang masih berlaku 2 tahun. Nah, itu silakan. Ini udah jadi panduan di pedomannya, kriteria dukungnya, ada dokumen fungsi yang disajikan oleh atau dikembangkan layanan sesuai dengan review, ada before after-nya, ada help desk-nya, ada review-nya, dan ada layanan yang terkonsolidasi dalam portal portal terpadunya seperti itu. Jadi saya udah capture di pedoman Menpan ini ya hasilnya untuk optimalisasi ya kelima ini, kelima kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil berjalan mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu sambil kita mengerjakan. Maka ada yang bertanya ditunjuk, maka Bu. Sudah dibuat bukunya. Nah, ternyata kan harus ada semacam apa dirapatkan dulu gitu. Itu tuh rapatnya gimana? Terkait apa? Terkait agak masih bingung soalnya. Jadi kita review itu biasanya ke kayak Monef, Bu, Monef layanan tersebut. Jadi layanan yang dilakukan di SPSE ini atau sebetulnya bukan ke SPSE ini ya, lebih ke pengadaan barang jasanya seperti apa, ditindaklanjutinya seperti apa. Jadi mungkin hasil notulensinya kita tahu poin-poin kendala dan apa yang harus ditindaklanjuti, mungkin masuk ke rencana aksi mungkin ya kalau untuk di awal tahun. Nah sekarang harusnya masuk di tindak lanjut. Kemarin saya sebetulnya di sini di sheet ini itu sudah bikin simulasi ya. Nah di sini itu ada kendala. Nah ini mungkin harusnya dirapatkan Bu, kendalanya apa aja dilihat. Kalau di SPSE itu kemarin itu, nah ini kan adanya kewajiban migrasi basis data dan aplikasi sesuai dengan keputusan LKPP. Ini kendalanya harusnya dijawab dengan tindak lanjut dari migrasi itu seperti apa ditindaklanjutinya itu. Jadi jangan sampai tindak lanjutnya nggak match sama kendalanya. Jadi nggak menjawab, nggak jadi solusi gitu. Misalnya di sini kan tindak lanjutnya LPSE Kota Bandung mengikuti arahan kebijakan pusat untuk melakukan migrasi. Terus ada outputnya monitoring dashboard tracking proses migrasi. Berarti kan udah dilakukan nih migrasinya. Itu berarti cocok match gitu. Dari kendalanya ada harus migrasi, diproses migrasinya, hasil outputnya ada dashboard monitoring migrasi. Itu sebenarnya cukup Bu, seperti itu. Jadi silakan Ibu tinggal mengupload eviden saat review model tersebut. Ada rapatnya, ada notulensinya. Kalau bisa sih ada daftar hadirnya juga. Gitu. Kalau lebih kuat juga ada mengundang pusat misalnya, itu sih silakan sih. Tapi kalau enggak pun kita yang penting ada dua eviden untuk model review. Seperti itu. Masih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Sini nggak ada yang masalah ya. Kita kasih rapot merah
karena masih belum, atau ada yang masalah saya mau udah Pak, silakan. Saya ini udah cek, mungkin tadi ceknya baru tadi malam ya Pak, Bapak Ibu jam 12. Jadi kalau hari ini pagi ini udah ada yang berubah, tinggal konfirmasi aja. Ada yang belum, ada yang sudah. Jadi kalau sudah dilakukan, silakan. Yang penting ada perubahan nih dari warnanya merah jadi hijau gitu. Bapak Ibu masih ada kendala? Sebelum nanti kita lanjut ke form selanjutnya, ya, ada satu lagi form. Kita pahami dulu ya. Jadi kita lakukan inputting summary. Di sini ada summary. Kita cek lagi. Ini kertas kerja kita. Kita cek di Bitly Evidence SPB 2024 itu sudah per indikator foldernya masing-masing, nanti yang pegang masing-masing Bapak Ibu. Nanti dicek di progres SPB triwulan 2 itu posisinya gimana? Merah, kuning misalnya. Kalau summary-nya belum berarti belum dibikin. Kalau sudah berarti sudah. Berarti hijau gitu. Ini yang masih belum, masih banyak ya. Dari Diskominfo juga masih banyak yang belum. Dari manajemen, dari perencanaan penganggaran Bapelitbang, BKAD juga belum, inspektorat yang udah, PKPSDM juga belum, FOV udah. Nah ini summary-nya. Nah kalau summary-nya sudah dilakukan, biasanya kebayang kita masuknya di level berapa. Nah kalau saya cek di summary-nya, misalnya udah level 5, tapi di bukti dukungnya belum, ya kita akan turunkan. Ini targetnya, ini realisasi. Nah, kalau yang masih kosong berarti belum diupload ya. Ada yang masih bingung, Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Ganjar. Izin Pak, halo. Mana? Halo, izin Pak, saya Kurota dari Inspektorat Pak. Iya, silakan. Untuk yang indikator 39 tadi, karena mungkin saya baru dapat pemahaman kalau pakai aplikasi pusat itu bisa langsung level 4 Pak ya. Iya betul. Jadi tadi sudah diupdate Pak Ganjar. Oh, udah diupdate ya? Udah diupdate karena kan kita memang pakai aplikasi e-integrity punya BPKP Pak. Ya. Jadi untuk itunya sebelumnya kan karena harus terintegrasi, jadi belum saya upload, tapi ketika tadi dibilang hanya sekedar pakai aplikasi pusat saja sudah bisa jadi level 4, maka baru diperbaiki tadi Pak. Siap. Untuk level 4. Nah, kalau yang untuk level 5-nya Pak, kan aplikasi SPIP ini ada perubahan tahun ini Pak dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu namanya e-SPIP, sekarang e-integrity. Itu sekiranya bisa sampai ke level 5 atau gimana Pak? Sebenarnya kalau dari sisi fitur pelayanan itu karena pakai yang pusat ya Pak ya. Karena yang pusat itu tidak jadi optimalisasi di kita. Tapi itu di BPKP, nanti penilaian BPKP mungkin bisa optimal karena ada perubahan. Tapi kalau di kita manfaatin sejauh mana Pak? Itu sejauh mana kita manfaatin yang di integrity ini sehingga goals dari pengawasan internal ini tercapai. Jadi harusnya sih kita lebih fokus ke arah tadi Pak, di review ada kendala atau tidak, ditindaklanjuti atau tidak. Terus ada helpdesk-nya nggak, si layanan integrity di inspektorat yang ke OPD ya, ada survei kepuasan atau tidak. Nah kalau keamanan dan portal terpadunya ini udah terpenuhi karena ini punya BPKP, itu jadi tanggung jawab BPKP. Seperti itu Pak. Jadi silakan kalau mau lebih optimal dikembangkan berapa OPD yang menggunakan, laporan pengawasan internalnya itu tepat waktu atau tidak dengan adanya integrity misalnya seperti itu. Itu yang dioptimalkan kalau untuk layanan yang dari pusat. Jadi jangan ke fitur dari integrity-nya. Gitu Pak.
Jadi kalau misalnya helpdesk itu harus ini Pak, ya, kalau misalnya helpdesknya dalam bentuk WA aja gitu Pak. WA, saya cek ada ya, cuma memang kita harusnya bisa bikin Pak laporan khusus helpdesk. Kalau saya cek di Oh, sini, di eviden Bapak, itu memang ada screenshot WA. ya itu contoh yang semakin pede kemarin Pak, karena yang Ya, internal kita. Nah, tapi kalau yang di e-integrity juga ada sih Pak, untuk yang di aplikasi itu kan ada kita, baik saya yang di WA oleh perangkat daerah ataupun saya yang meng-WA ke apa, ke BPKP-nya gitu Pak. Karena kemarin yang saat PDN ini sempat aplikasi e-integrity ini hampir sebulan setengah ini Pak, iya, off, nggak ada bisa dibuka. kendalanya. Nah, ini sebetulnya bisa Pak, jadi eviden, hanya kan kita bentuk Kemenpan itu formal Pak. Jadi Hmm, bikin laporan formalnya, walaupun screenshot WhatsApp nggak apa-apa, tapi kita bikin formal ya ditandatangani sama pimpinan atau sama ketua tim atau koordinatornya, silakan Pak. Jadi bentuknya formal ya untuk laporan helpdesk-nya. jadi salah satunya bisa itu Pak ya, kalau mau dikejar level 5 laporan helpdesk aja gitu Pak ya. Ya, laporan helpdesk-nya ditindaklanjutinya kapan, eh, optimalnya seperti apa, itu bisa Pak. Bisa kita coba masukkan dulu ya Hmm, untuk level 5 kalau laporannya. ini termasuk ini Pak, misalnya permasalahannya mungkin sekedar apa, tidak bisa login atau salah password, Ya, mau minta reset password gitu Pak. itu termasuk layanan helpdesk kita juga. Itu silakan dimasukin Pak di laporan helpdesk. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Ya, sama-sama Pak. Ini minta di hijauin nih ke level 4. Targetnya ke level 5 mudah-mudahan bisa tercapai tadi di laporan helpdesk-nya. Kalau udah masuk, untuk inspektorat di review dulu ya Pak ya, kalau ke level 5. Jadi nanti saat review kita ada kendala apa aja dari e-integrity, jadi ditindaklanjuti helpdesk, aduan-aduannya silakan. Ini kalau untuk level 4-nya udah hijau, tinggal naik ke level 5 nya. Ada lagi Bapak Ibu yang kita penuhi dulu, yang belum, yang merah jadi hijau. TSP atau saya reviewnya rata-rata kamari atau tinggal untuk insidennya dilakukan. Nah, untuk level 4 sendiri, mungkin Pak Hero baru ini minta dibantu. Jadi karena di sini ada screenshot API, kalau ada layanan-layanan yang memang sudah diintegrasikan lewat SPLP, itu minta dibantu dimasukkan ke masing-masing indikator screenshotnya. Siap. Tapi di sininya masih merah, kok ya itu SPLP. Nah, masih belum ada eviden dan sumbernya. Lagi ini kan, jadi kemarin kita dikumpulkan dulu di order kita, di upload. Belum diupload. Untuk kesepakatan dulu deh. Makasih Gus. Kalau saya kalau megang mic ini Bisa jadi ya. jadi kita sudah ngumpul nih sebenarnya udah kita kumpulkan malah sudah sampai level 5. Oke. Nah, ini rencananya besok mau dibicarakan dulu di internal. Jadi hasil kesepakatan bersama baru nanti kita undang Pak Ganjar untuk mereview itu. Kalau udah oke baru kita upload. Nah, Oke, kebalik Bang. Diupload dulu, nanti kita review. enggak di ini terdan dulu. Saya takutnya ini malah nanti SPB versi saya gitu. Oh, Makanya harus ada yang versi saya, versi teman-teman, versi Pak Kabit dengan teman-teman gitu sih. ya kalau untuk di internal silakan ya Nah itu. di ini dulu, dimatangkan dulu. Sebetulnya pas diupload tiap hari saya cek Pak.
Ya, Gitu. yang Saya cek. awam dia pasti merah, dia akan hijau pada saatnya. Hijau pada saatnya. Nah, itu sama nih Mang Adi saya Mang Adi. Jadi buat teman-teman sambil ngopi. Nah, ya, juga. Siap, siap. No. Maka ada lagi yang lain dari mana? Di Snaker, silakan Kang. Di Snaker masih kuning sama semarinya belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini kan saya tuh di Snaker indikatornya 46 ya. 46 ya. Ya, nah untuk indikator 46 ini kan kalau dilihat di template-nya ini kan sektornya sektor layanan informasinya kita kan ketenagakerjaan. Jadi nanti isinya tuh tentang ketenagakerjaan, aplikasinya apa, level 1, screenshot-nya apa gitu. Ya. Jadi itu dirubah. Tadi kan kalau di judul template-nya mah masih yang lain ya. Iya, masih Terus ada masuk kota Bekasi juga. Iya, Itu dirubah aja. dirubah aja. Total dirubah. Ya, Silakan kalau simpelnya buat saya sih level 1 screenshot dari aplikasinya. iya. Halaman depan lah ya. Iya. Itu kan halaman informasi. Iya kan? Terus ini kan di level 1 di saya kan yang JJDH Menpan Go ID-nya kan level 46-nya itu diseminasi ya aplikasinya. Berarti ini mah aplikasi yang diganti jadi di Snaker aja jangan Bima berarti. Iya, Gitu ya. Iya. Terus cerita buktinya screenshot tampilannya gitu si Bima awalnya gitu. Itu aja berarti ya. Terus level 2-nya ini ada penyediaan layanan interaksi seperti mencari informasi, misalkan di kita kan ada layanan lowongan kerja screenshot juga gitu ya, bentuknya gitu. Jadi dan lain-lain sampai level 5 gitu kan. Betul. Oke. Ini kayak ini contoh ya. Jadi simple ini sebetulnya. Level satunya itu tadi betul hanya screenshot aja. Misal kalau untuk ini di Santos ya pakai Sri Kandi, level satunya screenshot aja akunnya apa. Biasanya di blur aja lah. Misalnya ini akun Kota Bandung, screenshot Sri Kandi level 1. Level 2-nya dashboardnya seperti apa, ini screenshot. Ini ada edit, ada unduh, ada melakukan update template misalnya. Ini di screenshot level 2-nya. Iya. Level 3-nya ada validasi approval, misalnya ada persetujuan ya, ini di screenshot. Ini udah terpenuhi level 3. Iya. Level 4-nya kalau ada tadi bangun sendiri itu pasti harus ada API misalnya, Iya. ada kolaborasi. Iya. Ada screenshot API-nya, Nah, ada ini lognya. kalau yang level 4-nya API pakai API yang kemarin aja nih, Sadayana, yang buat Sadayana apa gimana? Saya screenshot Boleh. itu aja. Nanti juga minta ke Pak Heru ada API di SPLP-nya. Iya. Oh, screenshot SPLK aja berarti. Iya, boleh. Oke. Kalau yang juga ada. Mereka juga bisa. Iya. Iya. Itu kan di SPLP udah kelihatan ya. Ada di di publisher ya. Ya, Ya. transaksionalnya juga ada ya. Ya, jadi dari screenshot itunya aja berarti ya. Screenshot. Di jumlah transaksinya ya. Ya. Oke. Cukup. Terus level 5-nya Level 5-nya baru tadi ada review dulu ya. Perbaikan, review, dan evaluasi dulu. Biasanya ada rapat. Ya. Toleransinya apa. Nah ini ditindaklanjuti dengan hasil reviewnya apa. Kalau misalnya di New Bima ada pengembangan, iya, biasanya kan ada before afternya apa. berarti ini rapat top manajemennya gitu Pak? Enggak selalu. Gimana? Dari teknis sampai top level mah enggak harus juga. Yang terpenting dia menjawab kendalanya apa, ya dianalisis, ya dijawab, ditindaklanjutinya apa. Gitu. Oh, oke. Siap. Yang ada sih. Sudah itu aja. Aja satu Bang. Siap. No. Tinggal di-upload biar level 5. Siap. Maka ada yang lain? Sebelum kita ke form selanjutnya ya, form tadi proses bisnis, kita nanti akan bikin alur inovasi proses bisnis untuk besok ke sistem informasi arsitektur untuk yang to be. Ada lagi yang masih belum paham, maka Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini saya ada PR-nya ya ini summary-nya semuanya hijau. Jadi Bapak Ibu paham dari level 1 ke level 5-nya harus kayak gimana, silakan tuangkan. Karena nanti kalau sudah paham,
ngasih tahu asesornya lebih mudah juga gitu. Dan ini membantu kita juga saat upload ke Menpan. Kita juga perlu mendeskripsikan kan apa saja yang sudah dilakukan tiap levelnya, itu kita upload di Menpan-nya. Wah, ini passwordnya di bagus nih, nggak apa yang upload. Menjadi yang sudah pakai ini otomatis levelnya sebenarnya 4, yang pakai Serikandi, SPSE, Krisna, SIPD, lapor itu sebetulnya otomatis 4. Hanya kalau ada nggak ada eviden ya percuma juga. Gitu. Jadi harus di screenshot bahwa memang kita menggunakan aplikasi umum ini. Tinggal kita optimalisasi apa sih yang harus dioptimalisasi ini data dukungnya. Jadi ada bukti pemanfaatan aplikasi. Jadi tidak harus ke fitur-fiturnya. Buktinya apa ya? Yang awalnya mungkin digunakan oleh scan OPD, jadi scan OPD ada progres lah. Jadi lebih optimal berapa transaksionalnya yang menggunakan misalnya itu bukti pemanfaatan. Ada lagi Bapak Ibu dari Diskominfo, ada lagi selain Pak Heru, Bu Ira, aman, manajemen aman. Kalau saya cek manajemen, reviewnya ada Bu, tapi level 3 ini nggak ada. Level 4-nya ada, melakukan review, tapi level 3-nya nggak terpenuhi. Makanya kemarin saya masih kasih nilai 2 ya. Karena di sini di manajemen ini, di reviewnya udah ada listnya, level 1, 2, 3, 4, 5, udah ada, ngapain aja. Tapi pas saya cek di level 3-nya itu, nggak ada bukti-buktinya. Jadi untuk manajemen risiko mungkin sedang ya Bu ya. Dari OPD bikin manajemen risiko sedang, nanti mungkin tinggal di-upload, bisa terpenuhi level 3-nya. Di Pak Firman juga kemarin kalau dari sisi kita asistensi semuanya dilakukan, mungkin ISO-nya bisa di-upload juga dari PTSP, Disnaker, Diskominfo dan Dinsos ya Bu ya, yang ISO itu bisa membantu kita di indikator 22 terkait dengan manajemen keamanan. Ini ada 4 sampling terkait ISO. Mudah-mudahan eviden ISO-nya bisa meningkatin di level 4 ke 5. Kita minta bantu nanti ISO-nya. Maka Bu. Oleh sempat dihapus tuh Pak, jadi kan yang kata udah level apa itu sudah kerjanya tadi. Oh, parah benar. Boleh minta diupload tuh Pak. Oh, yang ininya ya. Yang ini ya. Ini aja Bu, sebenarnya bikin ini aja, tambahan aja, level 1, 2, 3-nya. Jadi level 1-nya terpenuhi atau tidak dijelaskan gitu. Tadi ada screenshot-nya. Kalau mau copy, bagus, tolong di copy ke yang summary template ke SPSE. Kali izin Pak Ganjar, mungkin sedikit reminder untuk manajemen dan audit, terutama untuk saya sendiri ya, dan pihak-pihak terkait. Yang pertama tentang manajemen risiko untuk level 4, reviewnya sedang ditandatangani oleh Pak Kadis, Pak Ganjar, cukup ya? Cukup. Dari Pak Kadis. Kemudian untuk penerapannya sendiri sedang dibuat oleh rekan-rekan di OPD masing-masing yang akan kami terima sebelum tanggal 15 mudah-mudahan. Nanti kita langsung upload. Kemudian untuk level 5 kita udah ada pedoman begitu
dari Kepwal, yang berbentuk Kepwal. Kemudian juga yang nggak tahu nih, kalau Kepwal itu masuk ke tata kelola atau ke penerapan, karena dia merupakan hasil review dari penerapan, kemudian dijadikan pedoman yang baru seperti itu, Pak Ganjar. Itu manajemen risiko. Kemudian manajemen keamanan, seperti tadi yang disampaikan Pak Ganjar, sedang di proses oleh Pak Firman, terutama untuk penjelasannya ya. Jadi nyambung antara level 1 sampai level kelima itu penjelasannya nyambung semua, insya Allah. Kemudian manajemen SDM, kompetensi SDM yang sedang kita koordinasikan dengan BKPSDM adalah laporan dari penyelenggaraan pelatihan. Dan kalau bisa sudah ada review dari hasil pelatihan tersebut gitu ya. Mungkin apakah selanjutnya di tahun depan kita akan melakukan pelatihan apa lagi, hasil review dari pelatihan yang sebelumnya. Diproses, sekarang masih di Pakadis, dan hasilnya adalah pedoman manajemen SDM SPP yang baru. Selanjutnya manajemen aset juga mudah-mudahan sudah aman, tinggal membuat penjelasannya saja yang menghubungkan antara level 1 sampai level 5 semua, dan screenshotnya ya sedang dibuat oleh tim infrastruktur, ada Pak Furqan, ada Pak Gun dan rekan-rekan. Kemudian manajemen layanan kita belum tahu apakah bisa sampai level 4 atau 5 ya untuk manajemen layanan. Mohon bantuan dari rekan-rekan OPD untuk menyampaikan screenshot helpdesk, kemudian screenshot katalog layanan seperti itu. Sementara ini itu kalau ada screenshot helpdesk dan screenshot layanan boleh disampaikan ke Pak Ganjar, atau boleh langsung diinput dulu ya ke foldernya, nanti kita yang atur-atur kembali seperti itu. Lalu manajemen perubahan saat ini baru 3 Pak Ganjar yang kita kerjakan itu. Mudah-mudahan nanti hari besok Kamis kita bisa tempat sosialisasi untuk manajemen perubahan formnya, sehingga rekan-rekan di OPD bisa menyampaikan perubahan dari salah satu contoh sistem informasi atau aplikasi yang ada di OPD. Sebagai contoh, di Diskominfo kita memasukkan PPID, Open Data, dan Sipaku sebagai dokumen manajemen perubahan atau dokumen penerapan manajemen perubahan. Nah, mungkin OPD bisa dari yang sudah kita buat contohnya itu ya, template sudah kita sampaikan kepada OPD, silahkan disesuaikan dengan salah satu aplikasi atau salah satu sistem informasi yang ada di OPD masing-masing. Dan untuk persentase-persentasenya itu merupakan hasil dari survei yang kita berikan kepada OPD. Jadi itu sebenarnya sifatnya mungkin masih dummy, tapi boleh kalau ada data yang sudah real boleh di-update gitu ya, hasil-hasil analisis dan hasil survei. Selanjutnya manajemen data ini cukup banyak. Kalau memang mau di-up sampai ke level 5 mungkin bisa, tapi ya memang lumayan effortnya. Mudah-mudahan tim data sudah siap, sedang dikerjakan sekarang juga. Lalu manajemen layanan udah, perubahan aset SDM udah, pengetahuan, manajemen pengetahuan. Terakhir update itu adalah surat dari BKPSDM untuk BRIN, dan itu masih belum ada follow up dari BRIN-nya. Untuk reviewnya sudah dibuat, untuk pedoman ya, review pedoman sudah dibuat, namun review untuk penerapan kita masih berkoordinasi dengan BKPSDM untuk manajemen pengetahuan. Seperti itu. Selanjutnya audit saat ini kita baru akan expose dan belum menemukan waktu yang pas dengan Pak Inspektur. Jadi kita akan expose hasil audit
audit aplikasi, audit infrastruktur, dan juga audit keamanan ke Pak Inspektur, dan berharap bisa segera ditandatangani sebagai penguat ya. Mungkin sebenarnya di aplikasi sih sudah update, sudah beres semua di aplikasi audit, akan tetapi mungkin perlu ada pengesahan yang lebih sah juga dari Pak Inspektur. Mungkin itu dari manajemen dan audit. Ya, terima kasih. Teman Bu ya, kita review tadi ya. Saya kalau tadi mengecek evidennya Bu, memang reviewnya udah ada Bu di Drive, dan kita penguatan di level 3-nya tadi implementasinya dari mulai manajemen risiko kita tahu memang sedang dilakukan, dan sampai tanggal 15 ya Bu ya, sampai tanggal 15 saya juga sudah coba bantu upload yang tanda tangan Pak Sekdanya. Nanti tinggal yang dari OPD-nya masing-masing. Di situ memang kita perlu melihat reviewnya. Mungkin dari tahun lalu kita hanya setting berapa, tahun ini semua OPD diharapkan melakukan manajemen risiko. Terus untuk manajemen keamanan tadi ada 4 ya dinas yang melakukan ISO, itu bisa jadi sampling evidence. Terus juga kalau untuk data tadi masih proses ya Bu ya, dengan tim dari data. Terus kalau untuk SDM dan kompetensi, memang kita harus lihat juga pemetaan dari kalau nggak salah hasil dari Tati juga kemarin sudah ada SDM yang mana itu kita bisa jadikan laporan gitu. Nah, mudah-mudahan sih dari tadi buku SDM kompetensi TIK juga masuk ya. Jadi kita bisa masukin implementasinya, udah ada datanya siapa saja yang bantu di SPBE, kompetensinya apa. Tinggal nanti tadi laporan BIMTEK-nya betul, laporan BIMTEK-nya baru ke analisis review dari BIMTEK-nya kurangnya apa. Nah, kalau untuk knowledge, ini knowledge-nya belum masuk Bu. Kalau tahun lalu memang saya bikin banyak modul dan baru satu gitu yang diupload ke BLC ya. Nah, tahun ini kalau Pak Kadis kan kita ada ngulik. Nah, nguliknya itu jadi investment Bu untuk knowledge. Nah, kalau bisa sih di BLC juga ada lah yang eviden-eviden terkait dengan knowledge ya. Yang di-share ke teman-teman ASN. Nah, sebetulnya di knowledge ini memang fungsinya harusnya jalan dulu bahwa kita punya pengetahuan apa, kita upload ke BLC. Itu harus jalan dulu sebetulnya sebelum kita masuk ke BRIN. Karena nanti pas saat ditanya BRIN berapa knowledge yang sudah ada, gitu. Itu pasti ditanya, gitu. Jadi kalau kita bersurat tapi belum ada knowledge yang dilakukan oleh kita, itu juga sama aja Bu, kita belum optimal. Gitu. Jadi kita hanya memenuhi pemenuhan eviden aja. Nah itu mungkin dipenuhi di level 3, knowledge-nya berapa, mudah-mudahan meningkat ya tiap tahunnya. Terus orang-orang yang ikut sharing knowledge-nya juga meningkat. Itu yang dimaksimalkan di level 3. Baru level 4-nya nanti tinggal upload ke BRIN, sebetulnya gampang kalau BRIN-nya udah bisa akses API kita di SPLP. Sebetulnya tinggal masukin SPLP, PR kita mah clear gitu. Nanti tinggal BRIN yang tinggal tindak lanjut yaitu silakan, itu PR-nya BRIN gitu. Nah, kita udah masukin di SPLP, kita udah ada surat untuk bisa diakses sama BRIN, udah cukup gitu. Itu level 4-nya. Tapi ya konten kita ada nggak gitu, konten-konten knowledge kita ada nggak gitu di sistem kita. Kalau nggak ada ya BRIN juga mau narik apa gitu. Sebetulnya itu. Nah kalau layanan, nah mudah-mudahan sih sekarang kita input ya helpless layanan, walaupun belum terpadu, saya coba rangkum helpless dari Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan sebenarnya bisa terpadu ya, kita bisa monitoring semua helpless di Kota Bandung. Sebenarnya itu kalau untuk ke depannya. Tapi kalau untuk perubahan juga tadi setiap versi dari setiap aplikasi harusnya bisa kita capture gitu. Kita punya laporan versi 1 ke versi 2, versi 3 itu siklusnya harusnya ada siklus manajemen perubahannya. Seperti itu. Dan aset, mungkin nggak aset ya. Kemarin itu sebetulnya aset udah level 4. Kita sudah memasukkan aset TIK yang sudah dibantu sama teman-teman dari infrastruktur maupun dari BKAD memetakan aset TIK Kota Bandung
yang masuk di infrastruktur apa, yang masuk di aplikasi juga apa, terus aset-aset yang referral ya, yang membantu supporting seperti laptop dan lain-lainnya itu kita bisa petakan dari mulai perencanaan, pengadaan sampai penghapusan. Itu mudah-mudahan ada reviewnya apa yang kurang. Kalau ada yang kurang ditindaklanjuti bisa ke level 5. Tapi mudah-mudahan itu bisa dikelola lagi untuk manajemen aset agar tetap bertahan di level 4 atau naik ke level 5. Itu. Mungkin itu review di manajemen. Mudah-mudahan nanti akan ada kenaikan ya tadi sejalan dengan sedang berjalannya eviden yang dihimpun. Mungkin untuk hari ini summary-nya itu bisa diisi dulu sehingga kita ada bayangan summary-nya udah ini level berapa, nanti kita tinggal tagih evidennya seperti itu. Jadi dengan adanya summary ya saya juga sebagai asesor evaluator sebenarnya teman-teman sama itu di sini nanti membantu asesor eksternal Kota Bandung untuk Kemenpan seperti itu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi terkait dengan summary yang masih merah-merah? Udah pada paham ya Bapak Ibu ya? Sudah ya. Mudah-mudahan hari ini update aja ya, update aja. Jadi kalau udah diupdate minta Pak Agus hijauin, jadi langsung kelihatan. Hari ini mudah-mudahan beres untuk updating tadi untuk summary-nya. Nanti eviden bisa sambil jalan karena kita juga butuh ya summary ini untuk dapat ke Menpan ya bagus ya. Summary ini tiap levelnya memang kita upload ke Menpan itu kita jelasin level 1 sampai level 5-nya. Jadi kalau dibantu sama Bapak Ibu kita nggak salah gitu kan. Pas ngupload ke Menpan tuh level 5-nya apa sih? Seperti itu. Oke, kalau sudah paham saya masuk ke worksheet selanjutnya Bapak Ibu. Worksheet selanjutnya itu Bapak Ibu bisa masuk ke inovasi probis https inovasi probis. Silakan masuk ke sini. Saya sudah coba petakan layanan Bapak Ibu. Ini yang belum ada silakan tulis ya. Ini saya contoh misalnya Bapak Litbang, BKAD, BKPSDM sesuai dengan yang diundang. Yang nggak diundang nanti bisa disesuaikan juga lewat Zoom ya. Yang maka silakan disesuaikan. Ini contohnya. Jadi ada layanan proses bisnisnya layanan apa saja. Ini mulai dari perencanaan sampai layanan publik ya, pengaduan atau data. Nah, biasanya kita capture dulu proses tahapannya. Tahapan lama itu seperti apa? Terus di tahapan barunya seperti apa? Ini saya ada tahapan. Jadi Bapak Ibu bisa isi. Ini contoh saja yang Diskominfo layanan surat keluar. Jadi awalnya itu surat keluar itu ada 8 tahapan sampai kita kirim ke Bapak Ibu ya. Ada pengadaan suratnya, terus ada kirim via pos misalnya ya. Itu 8 tahapan. Dengan adanya aplikasi Pesona itu tinggal 3 tahapan. Jadi kita bikin surat, konsep, di-approve sama atasan, di TTE sama pimpinan itu udah langsung bisa kita kirim. Gitu. Jadi tanpa harus pendanaan fotokopi, tanpa harus kita kirim via pos seperti itu. Jadi dari 8 tahapan jadi 3 tahapan. Dan ini otomatis mungkin kalau dari SOP-nya nanti berkurang waktu layanannya. Yang asalnya standarnya 8 hari misalnya, sekarang jadi 3 hari. Untuk bikin surat ke Pak Sekda 3 hari, di TTE betul Pak. Gitu. Kita coba bahkan sehari ya Pak Agus bisa juga kalau di WA. Gitu. Jadi dengan adanya Pesona ya dari proses bisnis lama ke proses bisnis baru itu kita bisa petakan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini kita udah kasih kolom-kolomnya. Mungkin Bapak Ibu ini di Stukcapil sudah ada ya. Dari sini tahapannya 5 ya, Kang Willy ya. Asalnya 5, yang keduanya tetap 5. Namun verifikasi sama input data ini karena
di online mungkin gabung ya, jadi bisa 1 hari, jadi lama layanannya berkurang. Nah, ini sebetulnya bisa Bapak Ibu kalau untuk inovasi proses bisnis ini masuk rekayasanya tuh ke atau ada otomasi ya, walaupun tahapannya tidak berkurang. Tapi ini riskan sebenarnya. Riskannya ketika kita verifikasi dan input data benar-benar 1 hari tidak gitu. Apakah tetap bisa jadi 2 hari, 3 hari, itu masih riskan. Jadi yang paling baik, yang paling bagus sebenarnya tahapannya berkurang. Ada yang bisa dikurangi. Jadi kalau tahapannya berkurang, otomatis waktunya juga berkurang. Kalau memang bisa, tapi kalau nggak bisa, tahapannya berkurang, ya ini yang paling baik mungkin dari sisi waktu ya. Gitu. Ini di Snaker tahapan barunya udah ditulis berapa harinya, ada 3 hari, 6 hari, 15 menit ya. Tapi tahapan lamanya belum. Ini silakan Pak Adi ya, coba dipetakan yang lamanya seperti apa biar kita tahu ada inovasi produs. Dinsos ini udah, Dinsos dari 6 hari jadi 4 hari ya. Ini di kepegawaian juga ini dari 5 tahap ke 5 tetap 5 tahap. Jadi, tapi kalau untuk waktunya dari 14 hari ke 4 hari ini juga bisa dilakukan, mungkin ada otomasi ya di layanan kepegawaiannya. Ya, tinggal dijabarkan yang 5 tahapnya apa saja di sini. PKPS-nya yang ini mungkin yang kepegawaian ini silakan tahapannya 5 tahap. Waktu yang berkurangnya di proses yang mana? Dari mulai 14 hari ke 4 hari itu waktunya di mana? Yang hampir pajak belum, JDIH belum ya. Dengan JDIH layanan produk hukum awalnya misalnya manual ya, itu tahapannya berapa? Sekarang dengan adanya tracking di JDIH-nya jadi berapa? Waktu layanannya jadi berapa? Itu silakan diisi JDIH. Open data ini udah, persuratan udah, kemiskinan udah. Oke. Mungkin di sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu dari sisi inovasi proses bisnis dari existing ke to be-nya. Dan to be sendiri sebetulnya bisa kita gambarkan ya. Jadi belum diimplementasikan nggak apa-apa karena nanti kita harus mengejar si to be-nya tersebut di misalnya nanti di peta rencanya di tahun berapa gitu itu bisa. Jadi ini adalah to be itu inovasi proses bisnis itu ini yang akan dicapai di tahun-tahun yang akan datang. To be itu mungkin mau masa depannya mau gimana gitu. Seperti itu inovasinya. Maka ada yang ditanyakan dari inovasi proses bisnis? Enggak kan? Kalau kita kesaksian atau jiwa yang terkait dengan satu terkait dengan layanan kepegawaian, yang kedua terkait dengan kinerja. Yang mohon masukan Pak Ganjar untuk yang kinerja pegawai sebenarnya probis apa nih sebenarnya yang harus kita cantumkan di situ. Karena kan kalau kinerja pegawai itu mulai dari penyusunan SKP sampai dicetaknya SKP gitu ya. Nah mungkin ini membandingkannya kemana gitu? Apakah yang dari sebelumnya manual, kan manual kita juga nggak input aktivitas gitu ya. Nah itu kita ngelihatnya ke probis yang mana nih gitu ya. Kalau hanya input SKP, nah ini probisnya yang mana? Mau masukkan Pak Ganjar? Ya, tadi memang probisnya pasti banyak ya. Kita ini contoh saja. Jadi probis itu mungkin tiap subkor punya probis, tiap ketua tim punya probis yang diturunkan ke SOP masing-masing. Dari mulai tadi ada yang penginputan SKP di awal sampai mungkin kalau pengukuran kinerja itu di akhir pas pencairan TPP misalnya. Nah ini bisa kita capture yang mana yang memang ada inovasinya.
Misalnya kalau dari saya sih, ini contoh aja ya Pak Angga ya, karena mungkin yang lebih paham dari Probis di BKPSDM. Ini contoh saat TPP, kan TPP itu prosesnya itu kita ada verifikasi ya atasan itu kan diatur tanggal 4, 5 itu ditutup. Sehingga pencairan TPP itu harusnya tanggal 10 maksimal gitu ya. Itu udah ada di aturannya misalnya. Itu harusnya bisa jadi inovasi proses bisnis yang awalnya TPP itu ke tanggal belasan, sekarang dengan adanya inovasi proses bisnis dikunci tanggal 10 harusnya bisa cair misalnya seperti itu. Atau kemarin kan ada integrasi nih antara Bank Bagja dengan Isakib yang awalnya teman-teman BKPSDM itu harus narik data Isakib misalnya atau dari OPD harus input data Isakib, itu kan ada proses yang lebih lama ketimbang dengan integrasi. Jadi misalnya proses penarikan data dari Isakib itu ada inputting data ya dari OPD itu 3 hari misalnya. Tapi dengan adanya integrasi harusnya 1 hari tinggal sinkron kan, 1 hari bisa selesai misalnya seperti itu. Itu bisa dari proses mana aja yang bisa masuk ke inovasi proses bisnis kita bisa petakan, kita bisa contohkan. Nah, sebetulnya harusnya kita di versi kotanya kita list ada berapa probis. Nah, setiap probis itu yang harus kita intervensi, ada inovasi atau enggak. Tapi kalau untuk saat ini ya kita kasih contoh aja Pak. Nah, apakah kalau yang mau saya pahami ya ada tadi terkait dengan pas saat pencairan TPP, apakah ada goals dari inovasi tersebut, lebih tepat waktu misalnya saat pencairan TPP, atau tadi ada lebih mudah saat penarikan data saat menarik indikator kinerja ya di Isakib itu kalau OPD yang input perlu waktu 3 hari misalnya, tapi kalau untuk sinkron hanya sehari itu bisa masuk juga alurnya enggak. Itu mungkin yang dua saya kebayang ya, tapi kalau misalnya ada provinsi yang lain enggak sih silakan, itu lebih hafal mungkin di BKPSDM. Ada gambaran nggak Pak? Itu pengalaman. Nah, yang lain mungkin di sini kita harapkan ya teman-teman Bapak Ibu bisa isi dulu tahapannya apa kalau belum kebayang biasanya sebenarnya ini yang kita laksanakan tiap hari prosesnya seperti apa kita bikin alurnya. Nah, kalau di sini lebih mudahnya itu ini kalau di membernya sendiri nanti kita besok akan bikin CFM ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita tahu tahapan-tahapannya nanti besok kita akan bikin CFM-nya, cara input ke SIA-nya, Sistem Informasi Arsitektur. Mudahnya seperti ini. Jadi kalau ada rekayasa biasanya kita ada identifikasi masalah dulu, kebutuhannya apa, yang lamanya berapa, yang barunya berapa, apakah ada paralel prosesnya jadi waktunya bisa cepat deh atau ada yang dihilangkan. Nah biasanya bentuk inovasinya itu rekayasanya itu ada beberapa. Nah kita lakukan ada redesign, removing berarti dihilangin ya, ada outsource berarti dilimpahkan, ada otomasi berarti tadi pakai elektronik misalnya. Ini bisa kita lakukan rekayasa proses bisnis. Contoh saya dulu di PTSP dulu ada proses bisnis ngenomorin ya Pak Hadi, nomor itu meja sendiri, nomor izin, nomor SKR itu meja sendiri, loket pengambilan meja sendiri, loket pembayaran meja sendiri. Sekarang itu nggak ada, dihapus, di remove dari nomor izin, nomor SKR,
loket pengambilan sama loket bayar itu jadi satu di BJB ya, tadi ya. Saat dibayar di BJB keluar semuanya, nomor SKR-nya keluar, nomor izinnya keluar, seperti itu. Jadi di remove semua 4 meja itu jadi satu. Itu dilakukan waktu di PTSP. Nah, itu inovasi proses bisnis. Jadi yang awalnya berapa meja, sekarang digabung saat bayar di loket, di ATM misalnya, di BJB mana aja, itu langsung keluar nomor izinnya berapa, nomor SKR-nya berapa, tanpa harus ke loket pengambilan atau ke meja-meja yang itu tadi. Itu contohnya. Itu tinggal dimasukkan. Nah ini contoh yang gampangnya. Kita lakukan review. Nah ini contoh penyederhanaan ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin laporan sebelumnya berapa tahap, sesudahnya berapa tahap, ada penyederhanaan tidak. Nah, ini ada waktu dari berapa hari. Ini contoh ya, pakai Sri Kandi harusnya sama ya, Bu ya. Tahapannya awalnya 5 jadi 4, 7 hari jadi 4 hari, harusnya sama. Ini kan laporan dari Antri nih, layanan Sri Kandi, harusnya sih sama ya. Itu kita pakai Sri Kandi harusnya punya tahapan-tahapan ini. Itu tinggal copy paste aja yang punya Antri. Ini tuh Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi untuk inovasi proses bisnis. Kita lanjut ke optimalisasi ya. Optimalisasi ini yang tadi kita lakukan. Silakan diklik SP-nya nomor berapa. Tadi udah ada yang masukin nih 2024 tadi udah ambil ya. Nah, ini silakan New Bima SP nomor berapa. Nah, ini masih pada kosong. Kanal aduannya apa? Jumlah aduannya apa, rata-rata waktu penyelesaiannya berapa, tadi ada SOP-nya kan, tindak lanjutnya apa saja, berarti tindak lanjutnya tinggal ditulis aja. Ini kalau Pak Adi 505 pengaduan, berarti yang ditindaklanjuti 505 juga, gitu. Jadi semua ditindaklanjuti. Iya. Terus juga indeks kepuasannya ini ada yang isi juga, progresnya seperti apa, jumlah yang dilayani. Kalau bisa di laporannya mah ada time series-nya ya, silakan. Nah kalau untuk manajemen keamanan yang memang bangun sendiri itu perlu, tapi kalau yang nggak bangun nggak perlu. Ini PTSP karena bangun sendiri ya pemenuhan ISO ya, silakan di-upload pemenuhan ISO-nya. Nah link eviden masukinnya ke eviden yang tadi ya, link bit.ly yang eviden 2024 ya, untuk link evidennya. Ini itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi tinggal dimasukkan mana helpdesk-nya, mana IKM-nya, mana output layanannya berapa. Nah, ini kami perlu datanya untuk kita juga bikin laporan ya. Tadi karena ada manajemen layanan di tingkat kota, ya kita capture semuanya nanti jadi satu laporan. Seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan untuk form yang kedua ini dari mulai probis, tahapan, dan optimalisasi? Jangan, Bapak Ibu, masih ada yang bingung atau mau didiskusikan? Sudah paham ya? Tinggal mengisi aja berarti ya. Oke, berarti PR kita sampai siang, saya mungkin sama Pak Agus tinggal mereview sampai siang udah ada yang hijau atau belum. Kalau masih ada yang ditanyakan, nanti kita bantu langsung ke desk. Gitu. Harapannya izin Bapak Ibu, jadi kita memang nggak mengejar indeks, tapi tetap ya indeks ini bonus sebenarnya. Jadi kalau dikerjakan sayang kita nggak upload evidennya. Kalau kemarin kita juga belum paham nih pas saat upload ke Menpan ini apa yang harus kita upload ya. Nah, harapannya hari ini semua summary yang Bapak Ibu kerjakan itu bisa kita maksimalkan untuk diupload ke Menpan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu udah capek-capek kerjain,
Ya, karena tidak disampaikan ke kami tidak tahu pas upload ke Menpan, oh ternyata udah dikerjakan. Contoh tadi ya, di inspektorat, saya udah pakai integrasi, udah level 4, kita masih nganggapnya 3 gitu, karena belum jalan misalnya seperti itu. Nah, itu silahkan sampaikan kalau memang reportnya itu belum cocok, nah ini reportnya belum cocok, langsung koordinasi ke kita, biar kita ganti report, indeks penilaian dan sebagainya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sampai siang kita bahas kedua report ini. Enggak, yang belum dilakukan summary ini, levelnya yang masih kuning mau dihijaukan, evidennya silahkan di upload. Cukup ya, ya kelompok aja ya, yang belum ini yang ada OPD-nya Pak berdua ini bisa kerja kelompok ya, BKD dengan Bapak bisa kerja kelompok. Bisa jadi PSI untuk tanya ke Diskominfo, ini ada tim di Diskominfo-nya yang untuk bertanya ini peta rencana itu harus kayak gimana, ini ada Pak Arif. Kalau anggaran Bapak Litbang ini ada saya juga, ini harus kayak gimana sih di anggaran, kita ngejelasinnya BKD, kita harus ada clearance anggaran apa gitu, siap, nanti saya bantu gitu, untuk mungkin itu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya ke bawah? Saya juga sambil ngisi, saya masih ada PR. Oke, Bapak Ibu, sampai siang kita isi dulu videonya ya.